Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita berjumpa di acara Dibacain Berita. Beritanya, kesananya masuk tahun 2023 akan banyak berita yang seru-seru. Untuk mengakhiri tahun 2022 ini, kita berminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan akan mengakhiri 2022. Bung kameramen, silakan. Siap, terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini ada yang menarik dan menggelitik nih Bung Alfian. Lagi-lagi beritanya di 2 Desember. Kita lagi reuni Bung Alfian. Beritanya seru-seru. Dari CNN Indonesia, judulnya Zulhas, PAN pertimbangkan dukung Ganjar Pranowo jadi Capres 2024. Waduh, bau-baunya udah gak enak nih Bung Alfian. Bagaimana respon awal Bung Alfian mendengar kabar berita ini Bung Alfian? Itu tidak luput juga daripada kriteria orang yang berkernyit kening dan berambut putih. Karena memang kalau disambungkan, partai ini kan juga pendirinya berambut putih. Iya. Ya, dulu ada namanya Pak Hatta Rajasa, itu juga termasuk orang generasi awal dari Partai PAN, dia rambutnya putih. Tapi itu mungkin terlalu simplistis. Berita ini merupakan berita yang logis. Ya. Kenapa logis? Pak Zulkifli Hasan atau Zulhas, hari ini beliau adalah menteri. Kalau tidak salah dia menteri perdagangan. Beliau menteri daripada kabinet ini, dan kemudian beliau memberikan satu kode kuat, kode keras dan lampu hijau akan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari yang namanya Partai Amanat Nasional. Saya pikir sementara saya berpendapat seperti itu. Iya, Bung Alfian. Saya ingin bertanya, memang ini karena saya tidak tahu Bung Alfian ya. Jadi di PAN itu kan setahu saya banyak kader Muhammadiyah Bung Alfian. Nah ini kan apa nih? Saya sebagai yang pernah aktif di IPM merasa terganggu ketika PAN mendukung Ganjar Bung Alfian. Saya khawatir teman-teman saya terkomando untuk mendukung Pak Ganjar ini Bung Alfian, karena saya pribadi tidak masuk kriteria, karena dalam review Capres Uwad kan Uwad sampaikan menurut Uwad tidak pas gitu Bung Alfian. Muhammadiyah memang pada tahun 1998 seiring dengan musim reformasi memutuskan menjadikan PAN sebagai rumah politik Muhammadiyah. Tapi di awal, nah kalau kita tengok kemudian kan pada pemilu berikutnya terbentuklah yang namanya Partai Matahari Bangsa, PMB, ya, yang dibuat oleh Daruqutni. Nah itu juga menjadi catatan. Nah kembali untuk hari ini keberadaan Partai Umat menurut saya cukup real. Betul. Karena Partai Umat terlepas apapun nanti keputusan yang akan mereka peroleh, secara nasional Partai Umat itu memiliki segmen pasar yang real untuk menjadi sebuah keberadaan sebuah partai yang diisi oleh jaringan keluarga besar Muhammadiyah. Adanya PAN dan adanya Partai Umat itu tentu bukan urusan saya. Nah yang jadi pertanyaan tadi, kekhawatiran Bung kameramen yang punya basic sebagai pelajar Muhammadiyah ya, sebagai IPM pada masanya, kalau menurut saya, kalau generasi milenial yang mengikuti berita-berita secara apa adanya, rasanya nggak ngaruh deh. Iya, nggak ngaruh karena anak-anak milenial ini kan sangat intens dengan medsos, dan yang namanya calon yang mungkin mengemuka Pak Anies Baswedan itu kelihatannya sangat magnetis, ya, dan semua tempat semakin kesini semakin heroik begitu. Iya, Bung Alfian. Yang perlu Bung Alfian ketahui adalah tim suksesnya Ganjar itu sudah sangat bergerilya di TikTok, Bung Alfian. Ya, jadi kalau teman-teman saya di TikTok tuh sudah mulai geli tuh, karena banyak videonya Ganjar. Nah, tapi berarti dengan omongan Bung Alfian, berarti PAN itu sudah tidak lagi presentasikan. Iya. Maksudnya tidak mewakili lagi suara mayoritas dari warga Muhammadiyah, Bung Alfian. Iya. Ya, nah berarti bagi teman-teman warga Muhammadiyah yang masih di PAN, mungkin bisa lihat review capresnya Ganjar Pranowo di channel Uwad. Pantaskah Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia? Nah, Bung Alfian, memang kan
Ganjar ini ada satu kalimat yang mengganjal, yang Ustadz Bung Alfian bahas juga di review itu, soal nonton film porno itu, Bung Alfian. Ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Itu menurut saya sangat tidak bisa ditoleransi, Bung Alfian. Apalagi belakangan ini isu pelecehan seksual itu sangat keras, Bung Alfian. Nah, salah satu pemicu pelecehan seksual adalah menonton film porno. Calon presiden yang mentoleransi menonton film porno, bahkan menyebut salahnya di mana, ini akan sangat merusak mental atau moral anak bangsa, Bung Alfian. Gimana, Bung Alfian? Saya ingin mencoba melihat dalam skema politik ke depan. Iya. Terlepas bahwa itu yang disampaikan tentang perilaku beliau tidak ada alasan untuk kita memilih dan memberikan disposisi atau rekomendasi. Sebutlah P3 ya, saya pernah lama di P3 dan saya kemarin hadir juga ke Jogja, dan kalau tidak ada salah saya khilaf tanggal 5 lusa itu ada pertemuan nasional Gerakan Pemuda Ka'bah se-Indonesia di Semarang untuk mengadakan pertemuan deklarasi kepada Pak Anies. Artinya P3 kepalanya kepada yang lain, tapi leher ke bawahnya itu semuanya ke Pak Anies. Jadi kalau boleh dibilang dia cuman mungkin 1% ya, atau 10% lah ya. Nah, yang 90% itu, nah ini saya lihat nasibnya akan sama. Oh gitu. Nah, karena konstituen PAN adalah orang-orang yang seperti Bung Kameramen yang relatif biasa berpikir jernih, biasa berargumentasi, dan berpikir realistis terhadap negeri kita yang memang sudah hancur-hancuran begini. Maka buat keluarga besar Muhammadiyah secara umum, saya mengajak yuk kita sama-sama bermain secara elegan, secara jernih, dan kita tidak masuk pada kerja-kerja yang tidak memberikan nilai edukasi. Nah, soal TikTok tadi menurut saya apa yang dinyatakan oleh Bung Kameramen perlu jadi perhatian oleh tim media atau tim IT-nya Anies. Betul. Agar TikToknya juga dikelola dengan baik. Dan tentu saya pesan jangan berisi joget-joget atau berisi omongan-omongan yang tidak asik. TikToklah dengan kalimat yang mudah dicerna oleh kaum milenial, tapi berikanlah nilai edukasi, dan jangan lupa di sana ada misi penghayatan kepada pesan-pesan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana Pancasila sila kita pertama, ya, sila pertama dari Pancasila kita. Begitu, Bung. Iya, Bung Alfian. Berarti ya saya menangkap yang Bung Alfian sampaikan, ya ketua-ketua partai ini kan bisa dibilang udah digenggam lah ya, Bung Alfian. Jadi mungkin leher ke bawahnya yang mungkin masih jernih melihat calon presiden. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, ya mungkin nanti kita akan bahas di sesi khusus. Tapi ini kalimat singkat saja, Bung Alfian. Kan Golkar sudah membuat patokan capres mereka harus yang setuju melanjutkan IKN. Nah, mungkin juga nih PAN dukung Ganjar, mungkin Ganjar ingin melanjutkan IKN karena wadah saja bisa dihajar, apalagi IKN insya Allah masih bisa gitu menurutnya. Nah, tapi Bung Alfian, untuk akhir sesi ini kalimat singkat atau untuk kalimat penutup ini, calonnya yang pas atau ciri-ciri khasnya apa, Bung Alfian? Apakah dia harus menolak IKN atau bagaimana, Bung Alfian? Calonnya adalah yang sayang pada rakyat Indonesia, yang tidak ingin Indonesia cedera dari kesejarahan, dan pastinya dia tidak ada dalam barisan rezim hari ini. Dia ada di out of the box yang orangnya tentu bisa dipilih. Ya, satu di antara yang mulai muncul dengan sangat moncer adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Ya, dan tentu bisa muncul lagi yang lain-lain. Kita akan tetap berpulang kepada mekanisme komunikasi politik dan sistem publikasi dan sistem marketing politik yang akan dimainkan oleh calon-calon tersebut. Intinya kriterianya adalah yang akan tetap menjaga keutuhan NKRI dan tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.